Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Adriani dengan nomor induk mahasiswa 12340700056. Saya dari kelas 3B Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah dakwah antar budaya. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Baik, strategi dakwah antar budaya adalah pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Strategi ini penting agar dakwah dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan konflik budaya atau kesalahpahaman. Strategi dakwah yang dipergunakan dalam usaha dakwah harus memperhatikan paling tidak 5 asas, antara lain asas filosofis, yakni asas yang membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau dakwah aktivitas dakwah. Nah, yang kedua yaitu asas kemampuan dan keahlian dai, achievement and professional. Nah, untuk asas yang ketiga yaitu asas sosiologis, yakni asas yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Lalu yang keempat ada asas psikologis, yakni asas yang membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Yang kelima yaitu asas efektivitas dan efisiensi, yakni asas yang maksudnya dalam aktivitas dakwah harus menyeimbangi antara biaya, waktu maupun tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasil dakwah. Nah, ini dia strategi dakwah antar budaya meliputi yang pertama yaitu harus memahami budaya lokal. Nah, sebelum berdakwah penting untuk memahami nilai, norma, adat, bahasa, dan tradisi masyarakat setempat. Hal ini membantu dai menyesuaikan cara penyampaian dakwah dengan konteks budaya masyarakat tersebut. Lalu yang kedua yaitu menggunakan pendekatan hikmah. Berdakwah dengan hikmah berarti menggunakan kebijaksanaan dalam menyampaikan pesan dengan memilih kata-kata dan metode yang sesuai. Lalu tidak menghakimi atau merendahkan kepercayaan dan tradisi lokal, melainkan mencari titik temu yang selaras dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu pendekatan komunikasi yang efektif. Nah, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens, baik secara literal maupun kultural. Lalu, menghindari terminologi yang sulit dipahami atau memiliki konotasi negatif dalam budaya setempat. Lalu yang keempat ada mengadopsi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam. Mengakomodasi budaya setempat yang selaras dengan nilai-nilai Islam, misalnya menggunakan pakaian tradisional atau cara makan lokal selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, hal ini menciptakan rasa keterhubungan antara pendakwah dan masyarakat. Yang kelima yaitu mencontohkan akhlak yang baik. Menjadi teladan dalam berperilaku sesuai ajaran Islam, karena tindakan seringkali lebih efektif daripada kata-kata dalam menyampaikan pesan. Akhlak yang baik dapat menarik simpati dan membangun kepercayaan masyarakat. Lalu ada menggunakan seni dan media lokal. Seni seperti musik, tarian, atau cerita rakyat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat digunakan sebagai media lokal seperti radio, televisi, dan media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan secara kreatif. Lalu strategi dakwah antar budaya menekankan pentingnya penghormatan, kesadaran budaya, dan komunikasi yang baik agar pesan Islam dapat diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang berbeda budaya. Jadi intinya,
Strategi dakwah antar budaya diantaranya membuka diri, menghormati, empati, memberikan dukungan, memahami dan menghargai, menguasai ilmu berkomunikasi dengan baik, mengikuti perkembangan teknologi komunikasi, asas dakwah antar budaya, dan tahapan strategi dakwah. Harus memahami tahapan-tahapan itu, seperti itu. Lalu mengenai karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh ulama yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga 16. Mereka memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya yang damai, inklusif, dan bijaksana. Berikut adalah karakteristik dan strategi dakwah mereka. Yang pertama yaitu pendekatan budaya, cultural approach. Nah, Wali Songo menggunakan budaya lokal sebagai sarana dakwah, seperti wayang. Ini musik, seni musik, dan tradisi lokal. Mereka tidak menolak budaya masyarakat Jawa, tetapi mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam. Lalu ada damai dan toleran. Dakwah dilakukan dengan pendekatan damai tanpa paksaan, menghargai keyakinan masyarakat sebelumnya. Mereka mendorong perubahan bertahap yang menghormati tradisi lokal. Yang ketiga yaitu berdasarkan akhlak mulia. Nah, Wali Songo menekankan pentingnya teladan dalam berakhlak mulia sebagai daya tarik dakwah. Kesantunan, keramahan, dan kesederhanaan mereka membuat masyarakat terinspirasi untuk memeluk Islam. Lalu ada praktis dan realistis. Mereka mengajarkan Islam secara bertahap, dimulai dari hal-hal sederhana seperti syahadat, sholat, dan puasa. Ritual keagamaan disesuaikan dengan pemahaman masyarakat setempat. Lalu penggunaan bahasa lokal. Mereka berdakwah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Bahasa ini juga digunakan dalam karya sastra seperti tembang dan syarat untuk menyampaikan ajaran Islam. Lalu ada metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo yang sangat inovatif dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jawa yang mayoritas masih menganut kepercayaan Hindu, Buddha, dan tradisi animisme pada masa itu. Nah, adapun berikut beberapa metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan budaya. Akulturasi tradisi. Yang pertama yaitu pendekatan budaya. Wali Songo tidak menentang budaya lokal secara langsung, melainkan mengadaptasi dan mengislamkannya. Contohnya seperti wayang kulit digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam seperti kisah Nabi dan sahabat. Yang dicontohkan oleh Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan metode ini. Lalu yang kedua yaitu metode akulturasi tradisi. Nah, tradisi lokal seperti selamatan, kenduri, dan upacara adat diberi makna Islami tanpa menghilangkan bentuk. Contohnya seperti grebek Maulid atau perayaan Maulid Nabi diperkenalkan dengan menggabungkan unsur keislaman dan budaya Jawa. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pesantren. Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, tempat generasi muda belajar Al-Quran, fikih, dan ilmu agama lainnya. Contohnya seperti Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi cikal bakal penyebaran dakwah di wilayah Jawa Timur. Yang keempat melalui media seni musik. Contohnya Sunan Bonang menggunakan alat musik tradisional seperti bonang, sejenis gamelan seperti itu kan, untuk menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya ada tembang Jawa seperti Tombo Ati diciptakan oleh Wali Songo untuk mengajarkan nilai-nilai Islam melalui lagu. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu dialog dan hikmah. Wali Songo sering berdakwah melalui dialog yang damai dan menghormati lawan bicara. Mereka menggunakan metode persuasif bukan konfrontatif, sehingga Islam diterima tanpa paksaan. Contohnya seperti Sunan Kudus berdialog dengan masyarakat Hindu dengan menggunakan sapi sebagai simbol toleransi.
menghindari penyembelihan sapi di daerah yang menghormati hewan tersebut. Lalu dengan menggunakan bahasa lokal, Wali Songo menggunakan bahasa Jawa yang dimengerti masyarakat, bahkan menciptakan istilah-istilah Islam yang relevan dengan konteks lokal. Nah, melalui metode tersebut, Wali Songo berhasil menyebarkan Islam di Nusantara secara damai, efektif, dan tanpa merusak harmoni budaya lokal. Jawaban ini bersumber dari buku Dakwah Antar Budaya karya Dr. Haji Mukhlis Aliuddin MAG dan Saat Pembelajaran di Kelas. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2. Sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Baik, saya akan menjelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Yang pertama yaitu perbedaan bahasa dan komunikasi. Nah, hambatan bahasa merupakan tantangan utama dalam dakwah antar budaya. Perbedaan bahasa yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam penyampaian pesan dakwah. Selain itu, gaya komunikasi yang berbeda antar budaya seperti komunikasi langsung dan tidak langsung juga dapat mempengaruhi efektivitas dakwah. Yang kedua yaitu perbedaan nilai dan norma budaya. Setiap budaya memiliki nilai kepercayaan dan norma yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan benturan ketika pesan dakwah tidak sesuai dengan nilai budaya setempat. Dai perlu memahami dan menghormati nilai budaya lokal sambil tetap menyampaikan esensi ajaran Islam. Yang ketiga yaitu stereotip dan prasangka. Stereotip negatif dan prasangka antar budaya dapat menghambat penerimaan dakwah. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman dan interaksi antar budaya yang bermakna. Dai perlu bekerja keras untuk mengatasi prasangka ini melalui pendekatan yang inklusif. Lalu ada perbedaan sistem sosial dan politik. Struktur sosial dan sistem politik yang berbeda dapat mempengaruhi penerimaan dakwah. Beberapa masyarakat mungkin memiliki hierarki sosial atau sistem pengambilan keputusan yang perlu dipahami dan dihormati dalam proses dakwah. Lalu adanya perbedaan interpretasi keagamaan. Nah, perbedaan pemahaman dan interpretasi ajaran agama antar budaya dapat menimbulkan kebingungan. Dai perlu mampu menjelaskan Islam dengan cara yang dapat dipahami dalam konteks budaya setempat. Lalu adanya keterbatasan sumber daya. Nah, kurangnya sumber daya manusia yang memahami konteks budaya lokal dan mampu melakukan dakwah efektif dapat menjadi hambatan serius. Nah, hal ini termasuk keterbatasan dai yang memiliki kompetensi lintas budaya. Seperti itu. Lalu seperti adanya tantangan multikulturalisme dalam dakwah. Tantangan multikulturalisme dalam dakwah merujuk pada sejumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh para pendakwah ketika mereka berusaha menyebarkan pesan agama dalam lingkungan masyarakat yang memiliki beragam budaya kan. Nah, latar belakang etnis, agama, dan lain-lain. Nah, tantangan utamanya ya karena bedanya latar belakang, bedanya pemahaman dan cara hidup atau kebiasaan hidup mereka seperti itu. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pendakwah perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat, memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai budaya serta beradaptasi dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam lingkungan multikultural. Selain itu, penggunaan teknologi dan media sosial harus dilakukan dengan bijaksana untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif. Nah, sumber atas jawaban tersebut
dari jurnal Widya Balina dengan judul Tantangan Multikulturalisme dalam Dakwah yang ditulis oleh Nazar Nami dan ketika pembelajaran di kelas. Nah, untuk yang nomor 3, jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan jenis Untuk yang nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan seni dalam berdakwah. Kalau menurut saya kan, sebagai generasi zilenial, saya pribadi tentunya memiliki peluang unik untuk menggunakan seni dan berdakwah dengan cara yang kreatif dan relevan, apalagi kan di zaman digital sekarang seperti itu. Yang pertama yaitu dakwah melalui konten visual. Nah, saya akan memanfaatkan kemampuan desain grafis seperti membuat poster digital dengan quotes Islami yang menarik, infografis tentang ajaran Islam yang mudah dipahami, lalu motion graphic yang menjelaskan konsep Islam secara sederhana, dan visual storytelling di Instagram atau TikTok dengan estetik yang kekinian seperti itu. Lalu dakwah melalui media audio yang dapat disalurkan melalui podcast Islam, seperti podcast Islam dengan format diskusi santai seperti itu. Lalu ada musikalisasi puisi Islam, ada nasyid kontemporer dengan genre yang populer, audio storytelling tentang kisah-kisah inspiratif Islam, dan sound effect untuk konten dakwah digital seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu dakwah melalui videografi. Nah, akan memanfaatkan platform video seperti short video di TikTok atau YouTube, video YouTube short dengan konten Islami. Lalu ada vlog perjalanan ke tempat-tempat bersejarah Islam, film pendek bertema Islam, dan video dokumenter tentang kehidupan muslim modern. Lalu dakwah melalui seni rupa misalnya, saya akan mengekspresikan dakwah melalui kaligrafi kontemporer, digital art dengan tema Islam, dan lukisan sketsa yang menceritakan sejarah Islam seperti itu. Lalu seperti ini, dakwah melalui seni pertunjukan seperti drama musikal Islami, teater modern bertema keislaman, performance art yang menggabungkan berbagai elemen seni. Lalu gimana sih agar dakwah itu efektif? Nah, tips berdakwah efektif melalui seni, khususnya zaman sekarang ya, generasi kita gitu. Yang pertama itu harus konsisten dalam membuat konten, seperti tentukan jadwal posting yang teratur, pertahankan kualitas karya, bangun identitas visual yang khas, konsisten dengan tema dan gaya penyampaian. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi, seperti gunakan software editing terkini, manfaatkan AI tools untuk efisiensi. Lalu yang keempat, penyampaian pesannya. Nah, ini penting nih, gunakan yang readable. Lalu sesuaikan dengan tren terkini, sampaikan pesan secara ringan tanpa basa-basi seperti itu. Nah, perlu diingat, apalagi saya sebagai generasi zilenial, saya memiliki keunggulan dalam generasi zilenial itu memiliki keunggulan dalam memahami selera dan kebutuhan audiens baya. Manfaatkan hal ini untuk menciptakan konten dakwah yang tidak hanya menarik secara visual tapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat seperti itu. Lalu kemudian nomor 4, mengapa pemahaman skriptualisme mengarah pada radikalisme? Jelaskan pemahaman saudara tentang substansialisme Islam. Oke, baik. Nah, pemahaman skriptualisme dalam konteks agama termasuk Islam mengacu pada pendekatan yang sangat tekstual terhadap kitab-kitab suci seperti Al-Quran dan hadis.
Nah, orang yang menganut pandangan ini cenderung menafsirkan teks-teks tersebut secara harfiah dan kaku, tanpa banyak mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, dan budaya saat teks tersebut diturunkan. Nah, mengapa sih pemahaman skriptualisme dan dapat mengarah pada radikalisme? Yang pertama, karena penafsiran yang kaku dan literal. Nah, pendekatan skriptualis cenderung mengabaikan konteks atau tujuan tertentu dari wahyu diterima pada lalu. Teks Al-Quran dan hadis ditafsirkan tanpa mempertimbangkan zaman, hal ini bisa menyebabkan pada paham yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Lalu, karena penolakan terhadap interpretasi yang lebih fleksibel. Nah, skriptualisme seringkali menolak pemikiran atau tafsir yang lebih kontekstual dan dinamis. Hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas dalam Islam. Nah, yang seharusnya menekankan kasih sayang dan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan zaman. Lalu karena potensi ekstremisme yang tinggi, ketika seseorang menganggap bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk memahami teks-teks suci dan segala sesuatu di luar itu dianggap sesat atau kafir. Hal ini dapat memicu radikalisasi. Dalam konteks ini, pemahaman teks agama secara skriptual dapat digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau ekstrim, karena keyakinan bahwa mereka mengikuti jalan yang benar secara mutlak. Selanjutnya, mengenai pemahaman terhadap substansialisme Islam. Lalu, mengenai substansialisme Islam. Substansialisme Islam lebih menekankan pada pemahaman inti dari ajaran Islam yang mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan umat manusia. Nah, dalam pendekatan ini, esensi ajaran Islam dilihat lebih dalam dari sekedar teks, tetapi juga bagaikan prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam kehidupan nyata dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Nah, pemahaman substansialisme ini berusaha untuk melihat Islam sebagai satu sistem yang memberi solusi bagi berbagai masalah manusia, yang tidak terjebak pada bentuk formal atau ritualistik semata. Substansialisme Islam menekankan pada tujuan luhur dari setiap ajaran, seperti pencapaian kesejahteraan umat, penghargaan terhadap hak-hak individu, dan penciptaan kedamaian sosial. Nah, dengan demikian, substansialisme Islam cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman dan dapat menjadi jalan untuk mencegah radikalisasi, karena ia lebih berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang mendorong kehidupan yang adil, damai, dan harmonis. Adapun sumber dari jawaban tersebut dari Jurnal Kajian Sosial Peradaban Agama dengan judul Interpretasi Skriptualis dalam Konteks Radikalisme Islam yang ditulis oleh Muhammad Wardah dan Muhammad Saktigarwan. Seperti itu. Nah, untuk yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya? Baik, bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah mencakup beberapa aspek ya. Yang pertama yaitu seni rupa. Seni rupa seperti lukisan, patung, atau ukiran sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Misalnya dengan menggambarkan kisah-kisah Nabi atau ayat-ayat Al-Quran. Di dunia Islam, seni ini memiliki tradisi yang sangat kaya seperti seni kaligrafi Arab yang sering menampilkan kalimat Allah atau yang kedua itu musik dan qasidah. Nah, musik dan lagu-lagu dakwah seringkali menjadi media untuk menyampaikan pesan Islam dengan cara menyentuh emosi pendengarnya. Qasidah dan nasyid adalah bentuk seni musik yang populer dalam budaya dakwah, baik dalam acara keagamaan atau perayaan penting seperti Maulid Nabi.
Yang ketiga, adanya pendidikan dan literasi, misalnya buku-buku, artikel, dan pidato yang berbasis pada ajaran Islam dapat menjadi bentuk dakwah yang sangat efektif. Misalnya, tulisan yang menyajikan kajian-kajian tafsir Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam bisa menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman agama. Yang kelima yaitu seperti perayaan keagamaan. Nah, perayaan seperti Maulid Nabi Muhammad, Idul Fitri, dan Idul Adha sering menjadi momen yang dimanfaatkan untuk dakwah antar budaya. Melalui kegiatan ini, umat Islam bisa mengajak orang lain untuk lebih mendalami ajaran agama dalam suasana yang penuh kasih dan kebersamaan. Terus adanya pakaian dan mode. Pakaian yang sesuai dengan syariat Islam juga dapat menjadi sarana dakwah. Contoh-contoh pakaian muslim yang menampilkan identitas Islam, seperti jilbab atau busana tradisional yang mencerminkan nilai-nilai agama, dapat menjadi cara untuk menunjukkan kesalehan dan menjadi dakwah visual di masyarakat, seperti itu. Lalu seperti penggunaan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok memungkinkan dakwah dapat menjangkau audiens global. Video ceramah, kajian, dan konten inspiratif yang disebarkan melalui media sosial merupakan contoh dakwah di digital yang sangat efektif dalam zaman modern ini. Nah, untuk kontribusi apa sih yang akan saya lakukan untuk dakwah antar budaya? Mungkin saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, seperti mempelajari dan menghargai budaya lain. Nah, sebelum mengajarkan atau menyebarkan dakwah, penting untuk memahami dan menghormati budaya yang ada. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal akan membantu membangun hubungan yang baik dan hindari konflik. Lalu yang kedua kan akan bahasa media yang mudah dipahami. Dakwah budaya membutuhkan komunikasi yang jelas dan mudah dimengerti. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens atau bahkan memanfaatkan teknologi terjemahan dan multimedia untuk menjangkau berbagai latar belakang budaya adalah langkah yang penting. Lalu akan mengembangkan karya seni yang memperkenalkan Islam dengan cara kreatif, seperti mengadakan pameran seni, pertunjukan musik atau film yang membawa pesan dakwah dalam bentuk yang menarik dan dapat diterima oleh berbagai budaya. Lalu berperan aktif tentunya di komunitas internasional. Sebelum itu juga di komunitas-komunitas setempat yang dekat gitu dengan lingkungan, terlibat dalam kegiatan sosial yang mengutamakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Dengan memberikan contoh nyata dari ajaran Islam yang mengutamakan manusia, kita dapat memperkenalkan nilai-nilai dakwah dalam skala global. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, dakwah bisa diterima dengan cara yang lebih luas dan lebih menyentuh berbagai lapisan masyarakat lintas budaya, seperti itu. Mungkin untuk sumbernya mengenai tadi dakwah budaya bernuansa dakwah dari ketika saat pembelajaran di kelas dan PowerPoint. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.